Nah, kalau kita kembali kepada surat edaran tadi, Pak. Jadi per 5 Juli, apakah memang sudah betul-betul para penumpang ini eh, yang sebagai syaratnya adalah hanya cukup menggunakan hasil rapid test, tidak menggunakan hasil PCR, Pak Heri? Jadi, sesuai dengan surat edaran yang baru dari Pak Gubernur, maka masuk ke Bali tidak hanya PCR dan atau bisa juga rapid Ya. test. Nah, dengan demikian memang impact-nya pasti kalau kemarin PCR memang sangat sulit ya, Betul. karena sekali PCR itu kalau kita dengar Biayanya yang ada besar. di Jakarta sekitar 2 juta. Betul. Sehingga tiket pesawatnya ke Bali aja mungkin sekitar 1,5. Ya. Jadi lebih mahal PCR dibandingkan tiket perjalanan. Nah, dengan dibukanya rapid memang ada penambahan penumpang ke Bali. Nah, penambahan penumpang ke Bali memang kami juga melakukan evaluasi terkait dengan notice airport capacity kita. Memang impact-nya daripada surat edaran ini dengan naiknya penumpang, kemudian juga beroperasinya beberapa airlines ya. Ini kita perlu evaluasi kembali notice airport capacity kita. Kalau pada saat diberlakukannya PCR kemarin, kami itu hanya mendeklar bisa menerima untuk domestik ya, di kedatangan domestik itu setiap jam itu hanya bisa menerima 2 penerbangan. Setiap jam 2 penerbangan dengan kapasitas sekitar 200 pax. Kenapa? Kenapa demikian? Karena di kedatangan itu ada proses yang namanya proses verifikasi dokumen perjalanan penumpang yang sangat memakan waktu pada saat mereka melakukan wawancara. Sehingga kemarin itu seperti itu. Kemudian dengan dibukanya dengan adanya surat edaran 305 ini dibukanya PCR menjadi rapid pun bisa, sehingga memang banyak penerbangan-penerbangan yang ingin membuka kembali izin rutenya dia, ingin memanfaatkan izin rutenya, sehingga kami coba melakukan evaluasi lagi berapa sih kapasitasnya. Makanya kami itu kan punya rapat file, artinya di dalam rapat file itu, rapat fasilitasi, kami sampaikan kepada stakeholder yang ada, terutama KKP. Dengan dibukanya demikian, berarti kan minat orang akan melakukan penerbangan ke Bali ini akan bertambah. Saya minta kalau bisa proses clearance-nya dokumen ini tidak melebihi waktu, misalnya satu orang itu 1 menit. Nah, begitu melewati satu orang 1 menit, berarti apalagi memakan waktu 5 menit, kita tidak bisa menaikkan notice airport capacity kita. Nah, impact-nya orang tetap sama seperti pada saat memberlakukan PCR juga. Jadi mungkin per jamnya itu sekitar 200 pax. Tapi kita bersyukur bahwa ternyata dari stakeholder yang lain bisa menyesuaikan, sehingga sekarang ini kita bisa menaikkan kapasitas kita jam itu untuk penerbangan itu sekitar 6 pesawat yang datang per jam. Jadi ada peningkatan dari nantinya peningkatan dari airport capacity kita. Baik. Ini penerbangan yang masih domestik ya, Pak Heri ya? Penerbangan 6 jam, 6 yang domestik ya? Ya. Domestiknya. Ya. Masih domestik. Ya. Kalau boleh tahu? Karena masih Ya, kalau boleh penerbangan domestik apa Pak sekarang yang sudah bisa melakukan penerbangan untuk masuk ke Bali atau keluar Bali, Pak? Kan ini belum dibuka semua kalau informasi yang saya terima. Betul atau tidak? Klarifikasinya gimana, Pak? Jadi sebetulnya bukan persoalan yang domestik ini, bukan persoalan belum dibuka semuanya kita buka. Cuma memang yang kita declare sekarang itu kapasitas yang bisa kita tampung untuk kedatangan itu sesuai dengan notice airport capacity kita di kedatangan itu sekitar per jamnya itu 6 penerbangan. Nah, yang memang yang sekarang ini yang rata-rata terbanyak itu adalah penerbangan dari Jakarta. Dari penerbangan dari Jakarta. Ya, yang sudah terbang itu Garuda terbang, kemudian Citylink terbang, Batik terbang, Lion terbang, kemudian Sriwijaya udah terbang. Baik. Jadi rute Jakarta Bali, Bali Jakarta ya Pak Heri ya.
Yang paling dominan Paling sekarang dominan rute itu. yang dominan itu. Bali Jakarta yang dominan. Harapannya nanti ke depan akan lambat laun dengan hasil evaluasi rapat FALS tadi, mungkin akan mulai dibuka juga untuk rute-rute yang lain gitu ya, Pak Heri ya? Gitu ya. Kalau rute lain sih mungkin Atau tetap masih- terbuka, Pak. Oh. Tetap terbuka Baik. rute-rute lain, tetapi Baik. masuk Bali itu di kedatangan per jamnya itu kita hanya bisa nampung 6. Baik. Mereka nanti akan menyesuaikan masuk di jam berapa gitu. Iya, iya. Pak, sekarang pun kan kayak misalnya Labuan Bajo pun terbang. Jadi Lombok pun terbang, tetapi mereka masuknya tidak di jam yang bersamaan. Iya. Nah, di jam yang bersamaan itu kapasitas kita itu hanya bisa nampung di kedatangan domestik itu 6 penerbangan 6 per jamnya, per jam. Baik. Nah, terakhir Pak Heri, mungkin butuh penjelasan konkret lagi bahwa betul bagi para calon penumpang yang ingin melakukan penerbangan menuju Bali, hanya syaratnya salah satunya hanya boleh, bukan hanya, tapi boleh menggunakan hasil rapid test saja ya Pak Heri ya, atau dengan hasil PCR. Jadi sudah mulai berlaku di Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk mendukung surat edaran dari pemerintah daerah tadi. Mungkin pernyataan Pak Heri terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak terkait dengan ini? Terutama bukan berarti apakah terjadi kelonggaran akhirnya protokol kesehatan, kan tentunya tidak kan Pak Heri ya. Nah ini gimana Pak Heri tanggapan ininya? Silakan Pak. Silakan Pak. Dengan berlakunya surat edaran 305, memang masuk Bali itu tidak hanya bisa dengan PCR, tetapi juga dan atau bisa dengan rapid test. Namun kami menghimbau pada calon penumpang, jadi untuk mempercepat proses misalnya di kedatangan ataupun nanti mempercepat proses di keberangkatan. Jadi calon penumpang hendaknya di samping menyiapkan hasil tes baik rapid maupun PCR-nya, juga barangkali mengisi yang namanya electronic health alert card. Nah, ini juga penting karena pada saat penumpang mendarat di kedatangan khususnya di Bali ataupun di bandara yang lain, ini yang menjadi syarat akan dimintakan untuk kelengkapan perjalanan dari penumpang. Kemudian khusus untuk Bali ada satu lagi yang perlu diisi adalah cek diri. Jadi ini cek diri ini bisa di-download, jadi cek diri baliprof.co.id. Nah ini juga penting karena pada saat mendarat pun akan ditanyakan hal yang sama seperti dengan electronic health alert card. Apakah sudah terisi apa belum? Karena ini cek diri ini alat monitor dari Pemprov Bali tentang kedatangan orang. Apabila misalnya orang yang datang ke Bali ini ada indikasi misalnya terpapar COVID, maka dengan mudah nanti di tracing si penumpang ataupun si tamu yang datang di Bali. Nah ini yang barangkali harapan kami, mudah-mudahan syarat-syarat dan dokumen-dokumen ini bisa dilengkapi oleh calon penumpang sehingga mempercepat proses, sebetulnya mempercepat proses pada saat mereka datang di Bali, khususnya di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Baik, terima kasih Pak Heri AYC Kado atas waktunya bersama dengan Kompas TV. Demikian saudara perbincangan kita tadi bersama dengan GM PT Angkasa Pura I Bapak Heri AYC Kado. Memang betul bahwa para calon penumpang yang ingin datang ke Bali ternyata tidak hanya tes dari PCR tetapi juga bisa menggunakan hasil rapid test untuk datang bisa ke Bali. Namun demikian tetap ada aturan-aturan yang harus dilengkapi administrasi terkait dengan hal itu, mengisi form, termasuk juga apabila Anda ingin ke Bali, lakukan cek diri, bisa mengambil aplikasi secara online, kemudian mengisi itu karena ini sebagai syarat untuk memudahkan Anda apabila ingin datang ke Bali dalam proses di dalam bandara. Demikian perbincangan kita pagi hari ini, mudah-mudahan ini membawa pengetahuan dan wawasan bagi Anda. Dan saudara, kita akan teruskan, lanjutkan lagi info-info atau berita-berita selanjutnya setelah yang satu ini.